Halo para pendengar, mungkin di konten kali ini aku agak nyantai ya. Jadi di sini aku cuma mau ngobrol nih sama kalian, nggak ngobrol sama kalian juga sih. Soalnya kan ini video YouTube ya, yang dimana aku pasti ngomong sendiri di sini. Jadi aku cuma pengen, apa ya, ngobrolin apa yang ada di kepalaku saat ini, ya kayak berbagi cerita lah sama kalian atau berbagi pemahaman yang lagi aku pikirin. Jadi akhir-akhir ini aku lagi sering baca buku, lagi suka-sukanya baca buku. Aku liatin ya buku apa aja yang lagi aku baca. Nah, dari beberapa bulan ini aku lagi sering baca buku ini udah aku selesain, buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill. Jadi di buku ini tuh ngeklaim bahwa ini tuh buku sukses dan buku terlaris sepanjang sejarah umat manusia, sepanjang masa. Tahu nggak tuh ya? Jadi udah terjual jutaan eksemplar di seluruh dunia. Dan isinya juga lumayan bagus. Lalu sekarang aku lagi baca buku Rich Dad and Poor Dad. Kalau bahasa Indonesianya, ayah kaya dan ayah miskin. Jadi isi di buku itu bercerita atau informasi yang ada di buku itu tentang mindset ya, kebanyakan tentang pola pikir, tentang keuangan, bagaimana cara kita melihat kekayaan dan lain-lain kayak gitu. Nah, nggak tahu ya kenapa setelah aku membaca dua buku itu, yang satu yang Think and Grow Rich sudah selesai, lalu udah setengah aku baca buku Rich and Poor Dad, mindsetku tentang uang berubah loh, aneh, nggak tahu kenapa. Jadi di umurku yang 24 ini, dan tentu aku saat ini belum kaya, tapi aku yakin suatu hari nanti aku pasti bakal kaya, tajir melintir, 7 turunan kekayaanku nggak bisa habis, amin ya rabbal alamin. Intinya, dulu waktu aku masih belum baca buku, nyentuh buku tentang keuangan, ya buku-buku yang ku baca itu masih kayak novel-novel, buku-buku cerita, dan lain-lain. Jadi mindsetku tentang uang waktu saat itu kayak uang tuh adalah yang gerakin dunia gitu loh. Kita bekerja, tujuan kita bekerja tuh untuk mencari uang. Jadi kalau dengan uang kita bisa hidup di dunia ini. Kalau nggak punya uang, kita nggak bakal bisa hidup lah di dunia ini. Ternyata setelah aku baca buku ini, nah ini aku disclaimer terlebih dahulu ya, ini bukan tok-tok informasi apa yang ada dalam buku yang aku sampaikan kepada kalian, tapi ini pure penafsiran pikiranku saat ini setelah baca buku itu. Apa sih yang aku tafsirkan soal uang setelah membaca dua buku tadi? Jadi sekarang yang ada di pemahamanku soal uang itu bukan sekedar alat tukar atau instrumen yang bisa menjadikan orang kayak, kamu itu kaya kalau punya uang, kamu kalau punya uang sedikit masih miskin, wah kamu nggak punya uang, udah deh nggak usah hidup aja deh. Nggak kayak itu. Setelah aku memahami isi buku yang telah aku baca, ternyata menurutku pribadi uang itu adalah kendaraan. Nah, kok bisa uang tuh kendaraan? Padahal kan uang tuh alat tukar. Jadi menariknya gini, uang itu sebenarnya bukan hanya sekedar alat tukar, tapi uang itu instrumen atau yang aku bilang tadi sebagai kendaraan. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan atau hal yang kita inginkan. Contoh simpelnya gini deh, misalnya aku dari Jogja pengen ke Semarang, aku pergi menggunakan motor, bensinnya itu adalah uang. Lalu muncul satu pertanyaan, apakah kalau kita nggak pakai motor dan nggak punya bensin, tetap bisa pergi dari Jogja ke Semarang? Ya tetap bisa, yaitu dengan berjalan kaki. Tapi di sini aku mau nanya, kira-kira cepetan mana? Dari Jogja ke Semarang pakai motor apa jalan kaki? Nah, jelas pakai motor ya. Kalau di jalan nggak ada kendala apa-apa, tetap pakai motor itu adalah hal tercepat daripada jalan kaki yang bisa kita lakukan untuk pergi dari Jogja ke Semarang. Nah, jadi uang itu seperti itu. Kita tetap bisa mencapai tujuan apa yang kita inginkan di dunia ini walaupun nggak ada uang. Tapi untuk mempercepat jalan kita untuk mencapai tujuan,
uang itu sangat diperlukan. Dan satu hal yang aku tekankan tentang pemahamanku ini, uang itu sama sekali bukan tujuan. Ya, jadi misalnya kalian mungkin mikir, aku tujuanku kerja itu untuk mencari uang, tujuan aku ngelakuin ini supaya aku dapat banyak uang. Itu nggak apa-apa. Itu pemahaman kalian, pemikiran kalian, dan nggak ada yang salah sebenarnya sama hal itu. Soalnya segala sesuatu di dunia itu benar menurut orang masing-masing dan salah menurut orang masing-masing. Jadi kebenaran dan kesalahan itu masih ada di zona abu-abu. Itu bebas kalian. Soalnya ini adalah hal yang aku pikirin sendiri atau hal yang menjadi pemahamanku sendiri. Jadi balik lagi ke tadi, dari buku-buku yang aku baca, ternyata uang itu bukan suatu tujuan, dan ternyata uang itu malah adalah instrumen sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan kita. Contoh lagi nih, misalnya apa ya yang simple? Misalkan kita ingin menciptakan resep bakso yang paling enak di Indonesia. Nah, untuk kita mencapai tujuan tersebut, tujuan kita kan menciptakan resep bakso yang paling enak di dunia nih, ataupun di Indonesia yang paling enak. Nggak ada yang bisa ngalahin rasa bakso yang bakal kita bikin. Nah, untuk mencapai kita bisa bikin bakso terenak, nah kita perlu uang nih sebagai kendaraan kita mencapai hal tersebut. Dari segi eksperimen, beli bahan-bahan, beli daging untuk meramu atau meracik resep yang bikin bakso ini menjadi bakso terenak di dunia. Akhirnya apa? Dengan mindset uang sebagai kendaraan ini dan tujuan kita adalah menciptakan bakso terenak di dunia, akhirnya uang yang kita jadiin sebagai kendaraan ini bakal bisa mendatangkan uang lagi yang bisa kita pakai sebagai kendaraan selanjutnya untuk mencapai tujuan atau apa yang kita inginkan di dunia ini. Sekali lagi aku tekankan, apa yang aku sampaikan di video ini pure menurut pemahamanku, dan pemahamanku aku yakin bakal berubah terus setiap waktunya, karena yang namanya manusia pasti pola pikirnya, pemahamannya bakal berubah setiap waktu. Itulah yang menjadikan kita istimewa sebagai manusia. Jadi apapun pikiran kalian tentang uang saat ini, aku sama sekali nggak mempermasalahkan itu, dan aku yakin hal itu benar menurut kalian. Dan apa yang kupahami sekarang itu adalah menurutku benar untuk saat ini. Dan yang bahayanya adalah ketika kita nggak mau terus mengupgrade diri, mengupgrade pemikiran kita tentang suatu hal, dan kita stuck aja dan yakin pada hal itu dan tidak mau mencari tahu tentang kebenaran yang akan kita imani atau kita pegang, itu menurutku yang bahaya. Karena dari satu sisi itu membatasi diri kita sebagai manusia, dan sebagai manusia penting untuk terus belajar, penting untuk terus mengupgrade pengetahuannya, entah itu tentang uang, tentang sosial, tentang hubungan dengan manusia, apapun itu. Kita harus selalu untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi setiap harinya, walaupun cuma 1% ya. Tapi aku berharap semoga apa yang aku sampaikan, kalaupun itu ada nilai positif atau kebaikan di dalamnya, silahkan ambil dan terapkan atau ditanamkan dalam hati kalian, terserah itu pun kalau ada ya nilai positifnya. Rasaku dasar-dasar aja dia yang aku omongin. Gitu aja, terima kasih udah menonton. Kalau kalian suka ngobrol-ngobrol kayak gini, konten ngobrol-ngobrol kayak gini, silahkan komen di kolom komentar. Nanti aku bakal coba untuk bahas berbagai hal lainnya, gak cuma keuangan. Mungkin aku akan share juga apa yang lagi aku pelajarin akhir-akhir ini kepada kalian. Dan ya, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih sudah menonton.